Salam Bapak Ibu, bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Kita dalam mimbar teologi untuk membahas bahan khotbah epistel Minggu 13 setelah Trinitatis tanggal 6 September 2020 dari perikop Kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 30 dengan mengambil tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Saya akan bacakan perikopnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Beginilah isi firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka satu kafilah yang orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Jehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita papakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, dan kembali dia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Saudara, kita akan belajar bagaimana kemanusiaan manusia itu menjadi tidak berharga jika manusia itu dikuasai oleh dua hal. Yang pertama adalah kecemburuan atau iri hati. Yang kedua, cinta uang. Yusuf itu adalah anak daripada Yakub. Dia yang paling kecil pada waktu itu, karena pada waktu perikop ini Ismail Benyamin belum lahir. Yusuf itu dipersiapkan Allah untuk menjadi seseorang yang istimewa, yang mengatasi daripada abang-abangnya. Nah, keistimewaan itu membuat iri hati dengki oleh abang-abangnya. Lalu karena Yusuf itu memiliki karunia yang lebih daripada saudara-saudaranya, tentu kasih sayang ayahnya Yakub begitu sedikit lebih kepada Yusuf ini, dan dia menjadi anak kesayangan. Iri hati dan dengki ini membuat abang-abang Yusuf untuk melakukan satu niat atau rancangan yang untuk mencelakai Yusuf. Mereka meminta supaya Yusuf ikut mengembalakan kambing domba ayahnya Yakub. Tapi tujuannya sebenarnya bukan mengembalakan, mereka memang sudah merancangkan yang jahat. Pada waktu itu mereka hendak membunuh Yusuf dengan cara membunuh Yusuf lalu mengambil bulu domba lalu dilumuri dengan darah dan berkata bahwa Yusuf mati dimakan oleh serigala atau binatang buas. Itu rancangan manusia, tapi Tuhan punya rancangan yang lain. Ruben, abangnya Yusuf, berusaha untuk mencegah itu. Lalu dia bilang, daripada kita bunuh anak ini, lebih bagus kita masukkan saja dia ke sumur, biar dia mati sendiri. Begitu. Padahal maksud Ruben adalah ketika dimasukkan ke sumur, lalu ketika mereka pulang, maka Ruben akan datang sendiri dan menyelamatkan Yusuf. Tapi itu rencana Ruben. Rencana Ruben baik sih, tapi Tuhan punya rencana lain tersendiri untuk Yusuf. Ketika Ruben sedang pergi, lalu lewat kafilah atau saudagar dari Mesir. Nah, Yehuda berkata begini, abang Yusuf lagi, lah daripada kita bunuh ini Yusuf, padahal dia darah kita nggak dapat apa-apa, lagu bagus kita jual. Nah, dalam poin kedua ini, bahwa kemanusiaan bisa mati juga karena cinta uang. Jadi konsep pertama, saudara-saudara, Yusuf ingin membunuh Yusuf.
lalu berubah karena pendapat Ruben, tetapi jadi berubah lagi kepada menjual atau trafficking manusia karena pendapat Yehuda. Dari semua konsep ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita ini bahwa rancangan Tuhan akan selalu menang. Dan rancangan Tuhan selalu akan luar biasa. Hanya saja yang perlu kita renungkan bahwa rancangan Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dan rancangan Tuhan hadir dalam hal-hal yang menyakitkan. Bayangkan dibenci oleh saudara-saudara, bayangkan hendak dibunuh oleh saudara-saudara kandung kita, bayangkan kita dijual oleh saudara-saudara kandung kita. Itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan, memilukan, dan mengerikan. Tapi Allah juga punya rancangan yang hebat di sana. Jika di dalam situasi itu engkau menjadi justru, engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mungkin hari ini kita memiliki pengalaman atau wirayat hidup yang mirip dengan Yusuf. Kita seolah ditolak keluarga kita. Mungkin kita tidak langsung dijual di kilo seperti Yusuf langsung dikilokan, ditawar-tawar. Tapi kita seperti tidak dianggap, tidak berharga. Hari ini semua yang kau rasakan yang pahit itu akan Tuhan ubah menjadi satu kebahagiaan pada masa depanmu. Jika engkau bisa menjadi seperti Yusuf di tengah-tengah kepahitan yang sedang kau alami. Nah, karena itu apapun rancanganmu, ikut sertakan Allah agar rancanganmu itu direstui oleh rancangan Allah, dan rancangan Allah memenangkan rancanganmu. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidupmu, biarkan Allah ikut bagian supaya ia memakai yang pahit itu untuk berbuah dan merujuk kepada yang manis. Dan yang ketiga, agar kita tidak menjadi seperti abang-abang Yusuf ini, saudara-saudara Yusuf ini, maka kuasai hati dan pikiranmu supaya engkau jangan orang yang iri hati dan dengki. Karena kedengkian dan iri hati akan membuat engkau buta dan engkau tidak memandang betapa berharganya kemanusiaan itu. Saudara tahu mengapa Tuhan datang mengambil rupa manusia dalam Kristus Yesus? Karena di mata Tuhan kemanusiaan itu berharga. Karena itu Yesus datang menjadi manusia untuk memanusiakan manusia itu kembali. Karena kemanusiaan itu berharga di bagi Tuhan. Tapi ketika engkau dikuasai kebencian, dengki, iri hati, maka sudut pandangmu akan bertolak belakang dengan sudut pandang Tuhan. Jika sudut pandang Tuhan bahwa kemanusiaan itu berharga, yang harganya itu mahal sampai dengan pengorbanan di kayu salib, maka ketika kebencian dan dendam dan iri hati menguasai engkau, maka kemanusiaan itu menjadi tidak berharga bagimu. Dan saat itu engkau akan menjadi seteru Allah. Yang kedua, hati-hati dengan cinta uang. Masakan uang lebih penting daripada nyawa manusia? Masakan uang lebih penting daripada harga diri manusia? Masakan uang lebih penting daripada saudara kandung? Mari saudara. Karena itu kita butuh Yesus di sini di hati. Kita butuh Yesus di sini di pikiran. Supaya apa? Supaya apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau bicarakan, tidak mengkhianati kemanusiaanmu, tidak mengkhianati hati nuranimu, batinmu, dan tidak mengkhianati kemanusiaan orang lain, kemanusiaan saudara-saudara. Sehingga engkau tahu bahwa harkat dan martabat manusia itu jauh lebih penting daripada segenggam uang atau segenggam emas, perak, dan permata. Karena itu jangan perjualbelikan manusia. Jangan hancurkan martabat manusia karena uang. Jangan hancurkan harga diri manusia karena. Tapi manusiawikan manusia. Karena Tuhan sudah mati untuk menyelamatkan kemanusiaan kita. Kiranya firman ini memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya firman ini mengilhami kita bersama. Agar kita menjadi gereja yang humanis. Yaitu gereja yang memanusiakan manusia. Agar kita menjadi orang-orang Kristen yang humanis, yaitu orang-orang Kristen yang memanusiakan manusia, bukan gereja yang dehumanisasi,
yaitu gereja yang memperlakukan manusia secara tidak manusiawi, bukan menjadi orang Kristen yang dehumanisasi, yaitu orang Kristen yang memperlakukan sesamanya manusia tidak manusia. Ingatlah, kemanusiaan itu berharga di mata Tuhan, karena itu dia mau menjadi manusia. Kemanusiaan itu berharga di mata Tuhan, karena itu ia mau mati tersalib untuk memulihkan kemanusiaan itu, untuk menembus kemanusiaan itu. Jika di mata Allah kemanusiaanmu itu berharga, lalu mengapa di matamu kemanusiaanmu itu tidak berharga? Jika di mata Allah bahwa kemanusiaan saudara-saudaramu itu berharga, lalu mengapa di matamu kemanusiaan saudara-saudaramu itu tidak berharga? Jika Allah mau mati untuk kemanusiaanmu, jika Allah mau mati untuk kemanusiaan saudara-saudaramu, apa justru engkau menganggap dan melihat uang lebih penting daripada kemanusiaanmu dan kemanusiaan saudara-saudaramu? Jika Allah mau mati untuk kemanusiaanmu dan kemanusiaan saudara-saudaramu, lalu mengapa engkau menganggap lebih penting sakit hatimu, dendammu, kebencianmu daripada kemanusiaanmu sendiri dan kemanusiaan saudara-saudaramu? Mari kita menguasai hati dan pikiran kita. Kita lawan dosa kebencian, kita lawan dosa kedengkian, kita lawan dosa iri hati, dan kita lawan dosa cinta uang. Maka kita akan menjadi manusia yang telah dimanusiakan Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya ketika dia menjadi Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari menjadi orang yang humanis. Mari kita manusiakan manusia, agar manusia menghidup kodratnya sebagai manusia, selayaknya dia manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.